Solusi yang pertama, apa yang pertama tadi? Zakat. Yang kedua infak. Yang ketiga sedekah. Yang keempat wakaf. Kalau uangnya sudah terkumpul, bisa untuk melawan BII. Apa BII itu? Bank Inang-Inang. Inang-Inang keliling dia, namanya siapa? Raja Guguk, Sinambela, Uta Ginjang, Uta Julu. Kau nampakku sudah lama mau nikah ya? Iya. Ada duitmu? Tidak ada. Ini ku pinjamkan 1 juta, kau bayar 1.200.000. Haram. Sampean orang wis mangan, urung. Kok urung mangan? Nggak ada duit. Ini ku kasih pinjam 100.000 ya. Bulan depan bayar 110. Haram. Apa namanya? Riba. 5 ancaman bagi orang yang makan riba. Allazina yakuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti kalau dia bangkit dari kubur, bangkit seperti orang kerasukan setan. Kerasukan setan itu apa Pak Ustaz? Kesambet. Kesambet itu apa Pak Ustaz? Black magic. Black magic apa Pak Ustaz? Black metal. Seperti orang kerasukan setan, kesambet. Begitulah dia bangkit dari kubur. Yang kedua, dia doa siang malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa doanya ditolak? Mat'amuhu haram, gara-gara makan haram. Jangan kasih anak-anak kita makan riba, makan haram. Yang ketiga, uang riba. Misalnya ini riba, na'udzubillah, lepat riba, jeruk riba, lemper riba. Lalu kemudian riba ini dimakan. Setelah masuk ke dalam mulut, berubah menjadi darah. Kalau kita makan 1 piring, 1 mangkok bakso, berubah jadi darah. Darah itu mengalir di dalam. Setiap darah yang mengalir dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Maka orang yang ngambil uang riba, dia suap ke mulut anaknya. Nak, mangan ya, makan ya nak. Baca doa ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia sedang menyuapkan api neraka jahanam. Makan nih api neraka, makan. Suami menyuapkan neraka ke mulut istri, istri menyuapkan neraka ke mulut anak. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Makan riba. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min aramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya adalah api neraka. 4, duitnya dibuat modal. Pinjam 1 juta sama BII, duitnya buat modal ternak lele, buat modal jual bayam, buat modal buka bakso, buat modal sup tunjang. Jadi orang kaya, duitnya dibawa haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, la labbaik wala sa'daik. Sampean tidak dapat haji mabrur, tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Hajinya haji apa? Haji mabur. Kenapa?
karena berangkat dengan uang haram. Allah tidak terima artis-artis yang berangkat dari hasil buka aurat, preman-preman yang berangkat dari hasil mengambil harta fakir miskin, orang-orang dukun-dukun dengan cara pakai jin, pakai tuyul, maka ibadahnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang kelima, apa dia ancaman yang kelima? Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, berzakatlah, wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berwakaflah, min thayyibat, yang baik-baik saja, yang tidak baik tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Pak Pengulu, waktu Pak Pengulu ngasih kata sambutan, Pak Pengulu ada ngomong satu bahasa yang saya mendengarnya aja malu. Apa dia? Kata Pak Pengulu, orang yang makan riba itu sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu Pak Pengulu dapat dari mana itu? Itu dari hadis Nabi. Riba isnani wa sab'una darajah. Riba itu 72 tangga. Kalau ibarat riba itu anak tangga ke atas bukit, 72 tangga. 72, 71, 70, 69, 68, 67 sampai paling bawah. Anak tangga riba yang paling bawah, ityanur rajul ummahu, seperti orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Jangan sampai kita makan riba. Dirhamun minar riba, satu keping uang dirham perak. Uang emas banyak, mahal, sugih. Uang perak dari riba, kalau kau makan, asyaddu min sittatin wa thalathina zamiyah, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih parah, lebih kotor, lebih buruk daripada 36 zina. Zina, kotor, najis, hina, lebih hebat lagi riba. Tapi jangan dibalik. Oh kalau gitu saya zina aja lah Pak Ustaz. Bukan itu maksudnya. Zina, kotor, najis, hina, jahat, neraka tempatnya. Ada yang lebih hebat daripada zina. Apa dia? Riba. Tapi orang sekarang tidak peduli. Hantam kromo, bantai saja. Riba sudi. Oleh sebab itu kita mesti hati-hati. Yang sudah makan riba, banyak-banyak taubat nasuha. Salat sunat taubat. Usolli sunnata taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Sebelum salat sunat taubat, mandi taubat. Mandinya gimana? Seperti mandi wajib. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di Siak kan ada sungai. Mandi ke sungai Siak. Terjun dari atas jembatan. Apakah dosanya hilang Pak Ustaz? Kalau dari jembatan bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Mandinya di kamar mandi biasa. Setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Iftitah, Fatihah, ayat. Rakaat kedua, Fatihah, ayat. Habis itu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan ulang lagi. Kamu tadi ada BII datang ke sini nawarin riba. Iya. Berapa? Saya tolak Pak Ustaz. Dia nawarin 1 juta, saya tolak. Dia nawarin 2 juta, saya tolak. Dia nawarin 3 juta, saya tolak. Dia nawarin 10 juta, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Berapapun yang dia tawarkan, dengan bunga 1%, dengan bunga 0,1%, selama ada bunga, maka di sana ada riba. Jangan makan riba. Apa hukum sebagai
pinjam uang gadai SK ke bank syariah untuk beli rumah yang kita pinjam, kita belikan ke rumah. Ini akadnya uang dengan barang. Ini bank syariah, ini perusahaan rumah, ini properti, ini orangnya. Datang kita ke bank syariah, bank syariah pinjam aku duit mau beli rumah 300 juta. Kata bank syariah kami tak mau, karena duit dengan duit riba haram. Bapak untuk apa Pak? Aku mau beli rumah, biar kami belikan rumah itu. Datang bank syariah, dibelinya rumah itu. Sekarang rumah ini menjadi milik bank syariah. Nah, Bapak mau beli rumah ini ya, beli secara cicil. Maka akadnya rumah dengan uang, tidak riba. Di situ letak bedanya dengan konvensional. Konvensional uang dengan uang, sedangkan dengan bank syariah uang dengan barang. Orang yang tak paham, sama aja itu. Disitulah beda akad. Dalam Islam itu beda akad, nikah gitu juga. Orang non muslim sama orang Islam sama nikahnya, apa bedanya? Di mana letaknya? Akadnya itu. Aku nikah dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Di akad itulah bedanya. Yang lainnya sama. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Kalau saya beli motor ke dealer kredit kan akadnya uang dengan barang. La ilaha illallah. Ini yang tak paham akad. Ini saya tunjukkan ya. Ini dealer. Ini dealer. Ini ente mau beli motor, ini leasing. Dealer, aku mau beli motor. Mana uang cash? Kata dia, tak ada. Apa yang dia lakukan si dealer? Mau dia ngasih motornya itu? Mana dia mau? Di teleponnya leasing. Leasing ya, bisa datang bentar, kasih ini. Maka si dealer tak mau rugi. Motor dia ini dia mau bayar cash. Akhirnya kita minjam duit ke leasing. Maka kita tetap bayar leasing. Bayar leasing. Uang dengan uang. Mungkin dari sini ada. Tapi satu lagi pertanyaan, saya mau nanya. Pak Ustadz, ini masalah saya pribadi. Jadi saya ya ada masukan juga ketika hukum riba. Mobil itu ya, ini umum ya kan. Jadi mobil kita jual, kemudian kita coba berusaha cash. Saya untuk menghilangi kredit. Nah, saya mau tanya, ini juga amanat dari keluarga saya, dipastikan lagi. Boleh nggak, Kiai, kita kredit mobil? Padahal ini menjadi hal penting bagi saya untuk mobilisasi kemana gitu. Saya punya anak kan baru kelar UIN. Jadi ini saya lagi diceramai gitu. Papa sudah lah Pak, jual Pak. Kita nggak usah dibeli, lillahi ta'ala aja. Ya saya bilang ini lillahi ta'ala agak susah nak, saya bilang gitu. Tapi ini real, saya jual, saya mencoba untuk beli cash, nungguin cash lama. Jadi jangan suka buka aib orang, Mbak. Ya, udah tadi ini dulu belum kelar. Jadi boleh nggak saya riba? Oke. Sorry, boleh nggak kredit mobil itu? Alhamdulillah CRV jadi baru gue. Buka Google, ada tulisan saya di situ. Nanti Bapak, Ibu, Abang, Mas share ke teman-teman. Buka Google, tulis di situ Somad Morocco, SOMADMOROCCO, Somad Morocco, SOMADMOROCCO, Somad Morocco, spasi kredit, sudah, enter. Somad Morocco spasi kredit, tulisan yang paling atas kredit, ada tanda tanya, Aska. Di situ jawaban. Saya sudah tulis tentang masalah kredit ini. Di situ
Ah, bisa dibaca. Bisa bahasa Arab, Ustaz. Ada terjemah Mas Komeng, terjemah di bawah. Terjemah di bawahnya. Terjemah di bawah. Majma' Al-Fiqih Islami membolehkan jual beli dengan tempo. Dah? Membolehkan jual beli dengan tempo, jangka waktu, garis miring kredit pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tahun 1990 dalam keputusan tersebut. Jadi jual beli dengan tempo kredit itu boleh. Bawah, ini penjelasannya. Yang bawah langsung bahasa ke jawaban. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Dibayar dalam waktu 2 tahun. Dibayar dalam harga 200 juta. Dicicil 1 bulan 15 juta, misal 10 juta, 12 juta. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan, karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Apakah di zaman Nabi ada kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa barirah itu manusia. Waktu itu masih boleh jual manusia, hamba sahaya. Bahwa barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit. Kesimpulannya, uang dengan barang boleh, tapi uang dengan uang riba. Prof, saya pinjam uang 200 juta. Nanti saya bayar 220. Haram, riba. Tapi ketika saya beli mobil, Prof, saya cicil tiap bulan, maka lunas dalam waktu 1 tahun, itu tidak riba karena akadnya uang dengan barang. Yang jadi masalah ketika kita pergi ke dealer untuk beli mobil, kita katakan kita tidak punya uang cash, dia tidak mau langsung transaksi dengan dia, tapi dia akan libatkan pihak ketiga, penyedia keuangan. Pada akhirnya transaksi kita adalah uang dengan uang. Uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Lalu apa solusinya? Pergi ke bank syariah. Kenapa di bank syariah uang dengan barang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bank syariah, saya mau beli mobil. Terus mau pinjam uang. Kata bank syariah, kami tidak melayani peminjaman uang dengan uang, karena uang dengan uang berbunga haram. Bapak sebetulnya mau beli apa? Mau beli mobil. Kata orang bank syariah, mobilnya kami beli. Bank syariah membeli mobil. Setelah itu bank syariah menjual mobil itu ke kita, maka akadnya kredit sama seperti barirah dibeli pada zaman Nabi, kredit 9 tahun. Jadi akadnya adalah uang dengan barang. Begitu. Allahu a'lam. Jadi Ustadz, mohon maaf Ustadz, tadi di garis bawahin lagi. Jadi artinya leasingnya yang nggak boleh ya Ustadz. Misalnya kita beli kepada dealer mobil, kita bercicil kepada yang punya dealernya boleh. Tapi kalau kita minta dari kayak sekarang banyak perusahaan-perusahaan leasing, itu yang tidak boleh. Maksudnya itu Ustadz. Ketika saya mau beli mobil, saya tidak punya uang cash, Ya. maka kata si dealer, Ya. kami akan arahkan Bapak ke penyedia keuangan. Ya. Maka sebenarnya saat itu saya membeli mobil itu cash sebenarnya. Karena dealer tidak mau dia barang ini tidak cash. Jadi kemudian yang saya cicil setiap bulan itu adalah bukan mobilnya tapi uangnya. Maka saya terjebak pada Riba. rentenir, riba, bahasa kerennya leasing segala macam. Inilah yang menyebabkan haramnya karena transaksinya adalah uang dengan uang. Lalu solusinya mana Ustadz? Bank syariah. Iya. Karena di bank syariah itu disitulah letak. Jadi orang yang tidak mengerti dia katakan sama aja bank syariah dengan konvensional, bedanya pegawainya pakai jilbab, masuknya assalamualaikum. Enggak. Perbedaan dalam jual beli dalam Islam itu adalah pada akadnya.
Maka bank syariah membeli mobil itu milik bank syariah, maka saya membeli mobil itu secara cicil, akadnya adalah uang dengan barang. Saya mau nanya Ustaz, berkaitan dengan kredit tadi, ada juga selain kredit namanya gadai Ustaz. Gadai, tahu gadai Ustaz ya? Kalau nggak tahu saya jelasin. Biasanya zaman sekarang gini Ustaz, orang punya kendaraan, kemudian karena nggak punya uang digadaikan mobilnya misalnya Ustaz, sama orang itu. Itu termasuk itu riba atau gimana? Kalau gadai seperti itu. Imam yang paling tua di antara imam yang 4 itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas. Apa kata dia? Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustadz pinjam uang 100 juta, saya nggak percaya. Kalau Ustadz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.